Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B dengan mata kuliah Analisis Instrumentasi akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Fase Diam HPLC dan CFC dengan dosen pengampu Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus SSI. Anggota kelompok kami itu terdiri dari 5 orang, diantaranya saya sendiri, Yosi Fadlia, Putri Rahayu Risara, Hafizah Helmika, Ikrimah Nabilatul Husni, dan Miftahul Adni. Adapun overview dalam pembahasan kami itu ada dua topik, yaitu HPLC dan CFC, yang mencakup dari pendahuluan, prinsip, komponen, kelebihan dan kekurangan alat, serta fase diam dari HPLC dan CFC. Langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu HPLC. Yang pertama kita bahas mengenai sejarah dari HPLC. Sejarah HPLC itu ditemukan sebelum tahun 1970-an. Beberapa metode kromatografi itu dapat diandalkan komersial, tersedia untuk ilmuwan laboratorium. Selama tahun 1970-an, sebagian besar pemisahan kimia dilaksanakan menggunakan berbagai teknik, termasuk teknik kromatografi kolom terbuka, kromatografi kertas, dan kromatografi lapis tipis. Namun, teknik-teknik kromatografi ini itu tidak memadai untuk kuantifikasi senyawa dan resolusi antara senyawa yang serupa. Jadi selama waktu ini kromatografi cairan tekanan mulai digunakan untuk mengurangi flow through waktu, sehingga mengurangi waktu pemurnian senyawa yang terisolasi oleh kolom kromatografi. Nah, pada akhir tahun 1970-an, metode baru termasuk fase terbalik kromatografi cair yang diperbolehkan untuk meningkatkan pemisahan antara senyawa yang mirip. Kemudian pada tahun 1980-an, HPLC itu sering digunakan untuk pemisahan senyawa kimia. Meningkatkan teknik-teknik baru pemisahan, identifikasi, pemurnian, dan kuantifikasi itu jauh lebih di atas teknik-teknik sebelumnya. Kemudian komputer dan otomatisasi itu menambahkan kenyamanan dari HPLC. Selanjutnya perbaikan dalam kolom jenis dan dengan demikian reproduktivitas dibuat sebagai istilah-istilah seperti mikrokolom, kolom afinitas, dan phase HPLC mulai emerge. Selanjutnya ada definisi dari HPLC. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography itu merupakan teknik kromatografi cair atau LC yang penting dan sering digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran. HPLC itu biasa digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi senyawa baik dalam proses pengembangan obat dan telah digunakan di seluruh dunia sejak beberapa dekade. Alat dari HPLC ini juga bekerja berdasarkan perbedaan dari afinitas komponen-komponen fase diam dan fase geraknya. Selanjutnya, untuk prinsip dari HPLC akan dijelaskan oleh Putri Rahayu Risara. Kepada Putri, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan prinsip dari HPLC. Nah, prinsip dari HPLC ini dimulai dengan memisahkan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Kemudian, interaksi analit pada fase diam dan fase gerak menyebabkan pemisahan. Selanjutnya, jumlah peak menyatakan komponen dan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Detektor akan mengenali pemisahan analit setelah melewati kolom HPLC dan direkam oleh komputer yang ditujukan kromatografi. Selanjutnya, setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Adni. Baik, untuk komponen HPLC sendiri yang pertama ada solvent, merupakan pelarut yang berperan sebagai fase gerak, lalu ada injektor untuk menginjeksi analit ke dalam kolom, lalu ada kolom, merupakan fase diam yang berperan dalam pemecahan analit, lalu ada reservoir, merupakan wadah penampung pelarut atau solvent, lalu ada detektor untuk mendeteksi jumlah analit dengan detektor UV-vis, dan terakhir ada recorder untuk memproses hasil deteksi analit yang disajikan dalam kromatogram. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan dari HPLC akan dijelaskan oleh Ikrimah Nabilatul Husni. Kepada Ikrimah dipersilahkan.
Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dari HPLC, yang pertama kelebihan HPLC. Kelebihannya yang pertama, dapat menganalisis zat yang tidak menguap. Yang kedua, kecepatan analisis dan kepekaan yang tinggi. Yang ketiga, kation HPLC dapat digunakan berulang kali tanpa perlu diperbaharui. Yang keempat, dapat dioperasikan secara otomatis. Dan yang terakhir, waktu analisis relatif singkat. Untuk kekurangan dari HPLC, yang pertama, HPLC merupakan analisis yang relatif mahal. Yang kedua, masa kerjanya pendek. Yang ketiga, pada laju alur tinggi dibutuhkan biaya yang besar untuk pembelian dan pembuatan pelarut berkemurnian tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafizah Hamika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase diam dari HPLC. Nah, fase diam dari HPLC itu sendiri yaitu adalah kolom. Kolom itu merupakan bagian dari HPLC yang terdapat fase diam untuk berlangsungnya proses pemisahan solut atau analit. Nah, fase diam pada HPLC adalah fase tetap di dalam kolom berupa partikel berpori yang kecil dan memiliki area permukaan yang tinggi. Nah, untuk ukuran dari partikel di kolom itu sendiri yaitu berkisaran 3-10. Nah, kolom itu sendiri berfungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada dalam suatu sampel. Jadi, bisa dibilang pada fase diam inilah atau pada kolom inilah terjadinya pemisahan senyawa. Di mana sampel akan didorong oleh fase gerak melalui celah-celah pada partikel untuk melewati kolom. Kebanyakan fase diam pada HPLC berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi dengan silanol dan menggantinya dengan gugus fungsional lainnya. Nah, salah satu silikanya itu yaitu adalah oktadesil silika atau disebut juga dengan ODS atau C18, yaitu merupakan fase diam yang paling banyak digunakan karena mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang rendah, sedang maupun kepolaran yang tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari CFC. Baik, selanjutnya kita akan memasuki topik yang kedua yaitu CFC. Yang pertama kita bahas mengenai sejarah dari CFC. Pertama, pada tahun 1822, Fluida Supercritis Cagniar Delator. Kemudian pada tahun 1879, Hanay dan Hogarth itu mendemonstrasikan kekuatan pelarutan solvating power dari etanol superkritis. Kemudian pada tahun 1964 sampai dengan 1976, Zosel mematenkan dekafeinasi pada kopi dengan teknik SFA. Nah, selanjutnya pada tahun 1978, dekafeinasi tanaman diusahakan oleh Maxwell House Coffee Division dan dimulailah penerapan SFA di dunia industri. Kemudian pada tahun 1981 itu penggunaan fluida superkritis pada analitik dimulai pada kromatografi fluida superkritik atau CFC capillary oleh Novotny dan kawan-kawan. Kemudian pada tahun 1980-an, SFA ini mulai dikomersialisasikan. Kemudian pada tahun 1996, EPA itu menyetujui dua metode SFA, yaitu ekstraksi total petroleum hidrokarbon atau TPHS dan juga untuk PAHS. Kemudian pada tahun 1988, EPA mengumumkan bahwa metode SFA untuk ekstraksi PCBS dan pestisida organoklorin atau OCPS. Selanjutnya, definisi dari CFC sendiri. Nah, CFC
merupakan teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur konsentrasi dari komponen-komponen dalam suatu campuran dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Kemudian alat dari CFC ini bekerja berdasarkan perbedaan dari afinitas komponen-komponen terhadap fluida superkritis, sehingga memungkinkan pemisahan yang lebih akurat daripada metode kromatografi cair konvensional. Baik, saya akan menjelaskan prinsip dari CFC ini, di mana fluida superkritis memiliki sifat yang unik, yaitu memiliki kepadatan dan viskositas yang dapat diatur dengan mengubah suhu dan tekanan. Prinsip kerja CFC mirip dengan HPLC, yaitu dengan memompa fasa gerak melalui kolom yang berisi fasa diam. Jumlah pik menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas pik menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Selanjutnya, detektor akan mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom dan merekamnya dalam bentuk kromatogram. Kolom CFC dapat dibedakan berdasarkan senyawa penyusun fase diamnya, seperti kolom tipe silika gel yang menggunakan bahan silika gel sebagai fase diam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Miftahul Atmi. Untuk komponen SFC sendiri, yang pertama ada sumber fase gerak, menyediakan fase gerak untuk mengekstraksi komponen. Lalu ada sistem kontrol, mengontrol berbagai parameter dalam SFC. Lalu ada injektor untuk menginjeksi sampel ke dalam kolom. Lalu ada kolom, merupakan tempat di mana sampel dianalisis. Lalu ada pump untuk mengalirkan fase gerak melalui kolom. Lalu ada unit pemanas untuk memanaskan kolom. Unit pendingin untuk mendinginkan kolom. Dan yang terakhir ada detektor untuk mengukur sinyal dari komponen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ikrimah Nabilatul Husni, untuk kekurangan dan kelebihan dari SFC. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari SFC. Kelebihannya yang pertama, SFC memiliki kecepatan analisis yang tinggi. SFC dapat digunakan dengan berbagai jenis detektor seperti detektor ultraviolet, detektor massa, dan detektor indeks biasa. SFC seringkali memberikan pemisahan senyawa yang baik, dan SFC merupakan instrumen yang ramah lingkungan. Untuk kekurangannya, yang pertama, peralatan SFC dapat memiliki biaya operasional yang tinggi. Yang kedua, keterbatasan kelarutan. Yang ketiga, kesulitan pemrograman metode. Yang keempat, kelemahan dalam analisis volatil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafizah Hamika. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis fase diam pada CFC. Nah, di mana jenis fase diam pada CFC itu ada dua jenis fase diam, yaitu yang pertama ada packed column atau kolom kemas, di mana packed column ini memuat fase diam yang dipacking di dalam suatu tabung kaca atau logam. Kolom kemas terdiri atas fase cair yang tersebar pada permukaan penyangga yang lembab atau inert, yang terdapat dalam tabung yang relatif besar, di mana diameternya itu sekitar 1-3 mikrometer. Nah, untuk jenis fase diam pada SFC yang kedua, yaitu adalah capillary column atau kolom kapiler. Nah, ini terbuat dari purified silicate glass dengan dinding kapiler yang bertindak sebagai penyangga lembab untuk fase diam cair. Fase diam ini dilapiskan pada dinding kolom. Baiklah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dari fase diam. Nah, ada pun beberapa syarat dari fase diam itu, yaitu yang pertama ada komponen-komponen sampel harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda-beda. Yang kedua, sampel harus mempunyai kelarutan yang cukup. Dan yang terakhir, yaitu tidak boleh leleh pada suhu analisis dan stabil pada pemanasan. Baik, selanjutnya ada daftar pustaka, yaitu referensi dari pembuatan PPT kami ini. Dengan berakhirnya pemaparan materi oleh Hafizah Helmika, maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini.
Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami ini. Apabila ada yang ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.